Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji milik Allah, salawat salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang berbahagia, mukjizat terbesar Rasul SAW adalah Al-Quran. Ya. Yang Masya Allah, kalau mukjizatnya para nabi-nabi yang lain, ya begitu meninggal sudah selesai mukjizatnya. Tidak ada lagi tongkatnya Nabi Musa yang demikian dahsyatnya dipakai untuk memukul lautan bisa terbelah. Ya, tidak ada lagi seperti Nabi Sulaiman yang pindah dari satu tempat ke tempat, ya, dibantu dengan pasukannya yang luar biasa cepatnya. Tidak ada lagi Nabi Isa yang mukjizatnya mampu menghidupkan orang yang mati bisa hidup kembali. Yang buta bisa melihat kembali, yang lumpuh bisa normal kembali. Tidak ada sepeninggal beliau mukjizat-mukjizat tersebut. Namun sepeninggal Nabi Muhammad, Masya Allah, masih ada mukjizatnya yang abadi, yaitu Al-Quran. Maka tepatlah ketika Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua. Ya, ma intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau yang dua ini dipegangi, dipelajari dengan sungguh-sungguh, lan tadillu, kalian tidak bakal sesat abadan selamanya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Mengapa ya kegemilangan umat-umat terdahulu demikian ya terabadikan dalam sejarah-sejarah, namun kita hanya tinggal kenangan-kenangan masa lalunya. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun, dulu sama kami ya sebelum mendapatkan hidayah Islam ini hidup dalam kubangan jahiliyah, terbelakang, ya, tidak dianggap ya sebagai sebuah peradaban bangsa kami. Ya. Kemudian datanglah Nabi dengan syariat Islamnya, kemudian kami dengan hidayahnya Allah mengambil apa yang beliau ajarkan, ya. Maka Allah muliakan kami karena kami amalkan apa yang beliau ajarkan, ya. Famata ibtaghaina bighairil Islam, maka kapan kami mulai berani mencapakan Al-Quran, mencapakan hadis, meninggalkan ajaran Islam, adalah Allah, pasti kami akan kembali menjadi bangsa yang terhina. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah kebesaran Al-Quran, bahwa semuanya adalah petunjuk. Maka tepat sekali ketika seorang guru besar dari madhab Maliki, yaitu Imam Malik, ya, rahimahullah, Malik bin Anas, beliau mengatakan, lan tasluh hadhil ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Umat yang belakangan, umat yang akhir ini tidak akan pernah menjadi hebat sebagaimana kehebatan para pendahulunya, kecuali mereka mau belajar bagaimana pendahulunya bisa hebat, ya, bagaimana pendahulunya bisa menguasai dari Jazirah Arab meluas bahkan sampai benua Eropa saat itu. Ya. Apa yang harus dilakukan? Buka lembaran para pendahulunya, cari rahasia kehebatan mereka. Ternyata semua sepakat bahwa kehebatan mereka adalah ketika mereka sidqah, sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Al-Quran, mengamalkan hadis-hadis yang diajarkan Rasul SAW. Mengapa hari ini ekonomi tak kunjung maju? Ya, karena pasti ada yang salah dengan ekonominya. Salah satunya yang menyebabkan kebangkrutan adalah riba. Ya. Nabi sudah bersabda, idza tabaya'tum bil'inah, kalau bisnis kalian jual belinya sudah dengan sistem inah, riba. Wa tamassaktum adnabal baqar, dan kalian sibuk para peternaknya dengan ternaknya masing-masing. Ya. Wa raditum bizara', dan para petaninya sudah sibuk dengan ladangnya yang luas sekali itu. Ya, wa taraktumul jihad, dan kalian enggan membela panji jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum zullan, pasti sejak itu Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Ya.
La yang zi'uhu, yang tidak akan diangkat kehinaan itu oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada ajaran yang benar. Apa itu? Memuliakan syariat Allah dan memperjuangkannya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka mari merenung ya, mengapa pendidikan juga tidak kunjung melahirkan anak-anak yang cerdas dan beradab. Betapa banyaknya kasus-kasus yang kita lihat, kita dengar dari berbagai media. Ya, guru dibully, ya, murid tawuran, pergaulan bebas, anak-anak disurvei SMP, SMA sudah melakukan hubungan suami istri yang Masya Allah tidak kita ketemukan mungkin 20 tahun yang lalu. Apalagi di zaman salaf sama sekali nggak ada yang begitu. Mengapa ini terjadi? Karena salah dalam urutan prioritas pendidikannya. Tidak dikenalkan dengan dasar yang baik, yaitu Al-Quran. Tidak dikenalkan dengan dasar yang baik, pemahaman agama. Belum kokoh akidahnya, tapi sudah demikian ya, menariknya hal-hal di luar itu. Belum kokoh imannya, tetapi syahwat sudah diajarkan ya, dengan media sosial yang demikian gampangnya mengupdate hal-hal yang merusak syahwat kita. Maka tepat ya, renungan harus yang kita lakukan adalah merenung kembali apa yang salah sebenarnya dengan kaum muslimin hari ini. Kalau pendahulunya hebat, kenapa kita nggak bisa hebat? Padahal sejarah pasti berulang. Kalau Allah sampaikan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau hari-hari itu Allah sampaikan nudawiluha, akan diputar ya. Ada masanya jaya, ada masanya runtuh, ada masanya hebat, ada yang masanya kalah. Dan semua itu ada asbabnya. Ada polanya. Kalau ulama mengatakan polanya sama. Bangsa yang besar adalah mereka yang punya pendidikan yang baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang beradab ya. Maka layak kita membongkar kembali ya apa yang salah sebenarnya dengan kita ini, sehingga kita tidak bisa hebat sebagai pendahulu kita. Pastinya jawabannya adalah karena kita jauh dari dua tinggalan Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari, Ramadan ini momentum terbaik ya, kita turunkan ego kita sebagai pakar apapun kita. Ketika kita temukan hal-hal yang kita lakukan jauh dari tuntunan Allah, mari kita bongkar, kita rubah kembali ya. Semoga Allah mudahkan semua niat, dan semoga apa yang kita niatkan benar-benar mampu kita jalankan, dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.